Cek, cek. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Udah bisa belum? Udah bisa belum? Udah bisa, Pak. Udah? Iya, Udah live? sudah. Oke, sip. Yo, Oh, iya. lanjut. Tak tutup Iya. teleponnya. Selamat pagi, Bu Umu. Oh, makasih. Saya pikir suara saya nggak kedengaran jelas, ternyata jelas. Bu Yana, Bu Marlisa, Bu Puri, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ahmad, Bu Eriani. Ini dari jauh-jauh semua ya? Semangat semuanya.
Halo Bu Yani dari Bogor. Jauh juga ya. Gimana sekarang pandemi? Pada sehat-sehat? Ada yang dari Jakarta juga ternyata. Bu Rizka, selamat pagi. Dari Surabaya juga udah masuk nih, Bu Siti. Semoga sehat-sehat semua ya, semangat. Saya mau mulai tapi nanti dulu ya, nunggu beberapa masuk dulu biar nggak ketinggalan. Ini baru beberapa, nanti takutnya saya mulai terus yang lainnya belum masuk. Nanti kalau udah agak banyak saya mulai nggih. Halo Bu Umu dari Tangerang. Selamat pagi Pak Arif, Pak Latif. Kayaknya ini udah banyak ya yang masuk. Saya mulai aja ya. Kayaknya sudah cukup banyak yang masuk. Nanti mungkin kalau ada yang mau join, nanti mungkin disusul aja. Halo Bu Winarsi dari Karanganyar, selamat pagi. Tetap semangat ya semuanya. Karena udah masuk semua, kalau kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Saya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya sekarang dipercaya sebagai apoteker di Alatif Herbal. Saya sudah menikah ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya punya satu anak, baru satu. Insya Allah nanti akan nambah lagi. Sebelumnya di sini saya hadir untuk menjelaskan terkait produk teh gurah yang kami produksi. Karena kan banyak banget ya teman-teman yang nanyain, biar lebih jelas aja. Saya sih lebih menjelaskan ke secara umum aja. Nah, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak mau bertanya, nanti di kolom komentar aja ya, biar sama-sama diskusi bareng-bareng. Saya yakin di sini kan banyak mitra-mitra NASA yang mungkin udah lebih paham, karena kan saya juga bergabung sama Alatif kan belum terlalu lama. Jadi misalnya ada yang mau bantu jawab juga nanti boleh, tapi untuk
sementara saya jelasin awal teh gurah itu seperti apa nggih. Seperti yang kita tahu, teh gurah itu berfungsi untuk melancarkan sistem pernafasan ya. Dari dulu kan kita tahu kalau gurah itu digunakan untuk membantu orang-orang supaya pernafasannya bagus. Nah, itu kan banyak banget ya yang nggak berani sama gurah. Jadi di Giriloyo itu kan banyak banget tempat yang menyediakan untuk gurah. Nah, Alatif sendiri mengembangkan inovasi produk teh gurah itu produk gurah itu dalam bentuk teh. Jadi semua orang bisa mengkonsumsi atau memakai gurah itu nggak perlu rasa sakit, karena kan selama ini yang orang takutin dari gurah itu kan sakit banget ya. Jadi makanya kami dari Alatif kan mengeluarkan inovasi terbaru supaya teman-teman lebih nyaman, lebih enak menggunakan teh gurah, karena kan banyak banget manfaatnya dari situ. Terus makin kesini kami berusaha untuk mengembangkan produk dengan baik. Kami kemarin mendaftarkan gurah itu udah mendaftarkan izin BPOM. Terus kami juga udah mendaftarkan halalnya, dan saya mohon ya teman-teman, kami kemarin baru melakukan audit SNI. Semoga sertifikasi SNI-nya keluar, insya Allah tahun ini keluar. Kalau semuanya udah selesai, insya Allah teh gurah dapat sertifikasi SNI. Itu semuanya kami lakukan untuk kemajuan produk, biar teman-teman juga lebih nyaman, lebih enak, lebih percaya sama teh gurah. Terus sekarang kan banyak banget ya yang nanya itu gurah di masa pandemi itu gimana sih, kayak gitu. Seperti yang kita tahu, keluhan orang dengan COVID itu punya gangguan di masalah pernafasan, guys. Nah, kami dari teh gurah bisa menawarkan produk kami untuk membantu melancarkan sistem pernafasan, karena banyak banget keluhan dari COVID itu kan kayak daya tahan tubuhnya menurun. Terus kayak misalnya kalau yang baru-baru ini sesak nafas yang sampai parah banget kayak gitu. Nah, dari kami kalau mengkonsumsi teh gurah itu bisa membantu. Terus kami juga punya komitmen nih terhadap COVID. Kami berusaha mengeluarkan produk yang terbaik supaya bisa digunakan oleh teman-teman. Ini suara saya terdengar jelas nggak ya? Soalnya saya, kalau jelas saya dikasih komen deh. Nah kan teman-teman, terima kasih. Selamat pagi dari Bandung, selamat pagi dari Tasik. Kami sudah separuh baru masuk penjelasan sih. Teman-teman yang baru masuk nanti monggo bisa diikuti deh.
Saya sedikit cerita tentang produk knowledge-nya Teh Gurah nggih, biar semua sama-sama tahu. Jadi Teh Gurah itu kan berasal dari Giriloyo ya. Kami mengembangkan teh itu supaya mempermudah teman-teman untuk melakukan gurah. Terus manfaatnya banyak banget. Teh Gurah itu selain membantu untuk pernafasan, itu juga bisa membantu misalnya nih kayak teman-teman yang udah lama banget ngerokok atau punya masalah pernafasan di daerah paru-paru, itu juga bisa pakai Teh Gurah. Kayaknya segitu aja ya, saya perkenalan awalnya tentang produk Teh Gurah. Mungkin dari teman-teman ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurang paham atau ada yang mau bertanya, boleh. Ada Bu Wendar dari Padang, jauh banget ya. Selamat pagi Bu Wendar. Oh, dari Medan. Bu Chelsea, selamat pagi. Teman-teman yang buat ibu-ibu, bapak-bapak yang baru masuk, nanti bisa diputar ulang deh videonya. Kalau secara sebenarnya kan saya nggak pengen kita terlalu teoritis banget ya. Nah, misalnya kalau ada yang mau bertanya, boleh loh ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti buat PR saya, nanti saya WA satu-satu. Untuk yang tanya nih, karena kan di kardusnya Teh Gurah sendiri kan ada ya tulisannya untuk siapa aja sih yang boleh pakai Teh Gurah. Itu boleh buat semuanya kok, boleh buat ibu-ibu, bapak-bapak, tua, muda, dewasa, juga anak-anak boleh. Tapi saya sarankan nanti minimal anaknya 1 tahunan, minimal anaknya sudah bisa minum ya, karena kan ada beberapa, karena kan tergantung perkembangan anak ya. Ada anak yang 1 tahunan itu belum bisa minum kayak gitu. Nah itu disesuaikan umurnya aja, nggak apa-apa. Sama misalnya untuk ibu hamil, banyak banget nih pertanyaannya nih. Saya sering banget tuh di grup untuk ibu hamil nih, boleh nggak? Boleh. Sebenarnya kalau dikonsumsi sesuai dengan aturannya itu boleh. Kemudian dibikin bening aja ya, dibikin bening, nggak usah terlalu pekat. Kalau misalnya 1 kantong itu kan ada yang minum langsung untuk 1 ya. Kalau untuk ibu hamil sama anak-anak sama penderita darah rendah, kalau bisa itu nanti dibuat bening, bisa jadi 8 gelas ya. Itu tapi masih kerasa kok tehnya.
Sama kalau yang buat penderita darah rendah, nanti cukup sekali aja ya sehari, karena kan sebenarnya dalam teh itu mengandung tanin. Nah, sebenarnya taninnya itu yang buat jadi namanya kalau istilah medisnya itu defisiensi besi. Nah, itu agak sebenarnya agak susah kalau untuk orang darah rendah, itu agak susah mengurainya. Tapi kalau misalnya masih dibuat bening sama nggak terlalu pekat banget, itu masih bisa kok. Jadi masih aman lah. Terus saya ini banyak banget nih dapat pertanyaan di grup. Itu misalnya kalau orang darah tinggi boleh nggak minum teh gurah gitu? Boleh, tapi dibuat bening aja. Dibuat bening aja 2 kali sehari itu boleh. Sama apa lagi ya yang saya sering dengar di grup itu, kayak misal nih kalau teh gurah udah diseduh, tahan berapa lama disimpan gitu, masih boleh kok Bu, masih boleh sampai dia tuh, kan kita bisa lihat ya cara buat ngelihatnya. Awalnya misalnya nyeduh teh pagi, kita lihat, oh ini masih rasa teh nih, masih bau teh nih, masih wangi teh, masih normal, terus nggak berubah warna ya, nggak ada jamur, biasanya masih boleh. Kalau mau dimasukin kulkas, saya pernah nyoba masukin kulkas 3 hari itu masih bagus, masih ini, selama di kulkasnya nggak ada macam-macam ya Bu. Kayak misalnya di kulkasnya ada ikan, ada apa yang terbuka gitu, nanti malah baunya ikut ke teh sih biasanya. Kalau ditutup rapat masih boleh kok. Itu nek misalnya kalau mau tahu sampai tahan berapa lama, terus bisa diseduh berapa kali nih teh gurah nih. Sebenarnya bisa diseduh berulang-ulang sih, bapak-bapak, ibu-ibu. Misalnya nih 1 kantong untuk segelas nih pagi, kalau udah habis nanti tambahin air panas lagi, kayak gitu. Bisa sampai sore. Bu ibu, bapak-bapak, suara saya masih kedengaran jelas ya? Sama sedikit informasi, kalau yang untuk hirup ya, banyak banget ya yang tanya kalau hirupnya gimana kayak gitu. Biasanya nanti kantong tehnya ditempelin di hidung, terus dihirup kuat gitu, bisa 3-4 kali sehari. Itu membantu melegakan pernafasan juga ya. Kalau maksimal minum teh gurah berapa kali sehari? Banyak juga yang tanya. Di kardus sudah ada ya cara pemakaiannya, tapi untuk jelasnya saya jelasin lagi ya. Maksimal 2-3 kali sehari ya minum tehnya. Nanti 1 kantong itu bisa jadi 8 gelas. Nanti diseduhnya di teko aja. Nanti buat berame-rame. Jadi hemat banget ya Bu, 1 kantong bisa buat 1 keluarga, bisa buat tetangga. Halo Bu Nur dari Banyuwangi. Iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa telat, nanti videonya bisa diputar ulang kok. Boleh loh bertanya, chatnya ketenggelam, saya lihat dulu ya.
lihat dulu. Hmm, tadi kayaknya ada yang tanya nih, buat sinusitis caranya gimana ya? Mana ya? Yang buat sinusitis itu sama kayak biasa, nanti teh gurahnya diseduh, tapi nanti jangan jadi 8 gelas ya, jangan jadi bening. Nanti dicoba dulu satu kantongnya itu jadi 4 gelas. Nanti misalnya ada perubahan, nanti dinaikin. Jadi satu kantongnya jadi 2 gelas. Sama itu kantong tehnya dihirup sampai benar-benar nempel di hidung. Itu kan biasanya kerasa tuh, yang sampai biasanya sampai plong sih kalau ngehirup itu, kayak gitu. Minumnya 3 kali sehari nggih, buat yang tadi tanya untuk sinus. Terus untuk jaga-jaga nanti minumnya setelah makan ya. Banyak banget yang nanya nih, Bu minumnya gimana? Nanti minumnya setelah makan aja untuk jaga-jaga. Tapi biasanya kalau misalnya udah biasa, yang untuk penikmat teh itu biasanya minum sebelum makan juga oke sih. Tapi kalau dari saya sarannya setelah makan aja untuk mengantisipasi asam lambung ya. Itu yang nanya sinus, maaf ya saya ketelan chatnya. Nanti bisa chat saya ya, siapa, biar saya sapa, biar teman-teman juga bisa menyapa. Oh, maksimal minum teh gurah itu 3 kali ya sehari. Dari Bu siapa nih, Bu Enggar. Mbak, cara minum teh gurah maksimal sehari berapa kali? 3 kali ya Bu Enggar. Bu Enggar dari mana ya? Bu Arfa dari Bima. Halo Bu, saya orang Dompu Bu. Ini sama sih pertanyaannya, dari Bu siapa ini, Bu Musdalifah. Mau tanya Bu, satu tea bagnya bisa buat berapa kali seduh? Bisa sampai 8 kali ya Bu? Ya. Bu Yeni dari Bali, semangat pagi. Saya senang banget, banyak banget yang bertanya. Oh ini Bu Alimah ya, yang tadi tanya untuk sinus ya. Tadi sudah saya jelasin ya. Nanti seduh tehnya kayak biasa, minumnya 3 kali sehari. Nanti pertama untuk pemakaian pertamanya nanti jadikan 4 gelas ya, biar enggak ini. Nanti terus untuk besoknya nanti 2 gelas. Nanti kalau misalnya udah ini banget ya boleh satu kantong satu, tapi biasanya sih 2 gelas juga udah, jadi 2 gelas juga udah oke. Gitu ya Bu Alimah. Halo Bu Mariam, Maria, salam kenal. Oh, informasi yang baru masuk, nanti videonya bisa diputar ya. Halo Bu, saya Uswah Bu, manggil Uswah aja. Oh iya, saya lupa info. Kantung tehnya yang belum diseduh ya, yang dari aluminium foil, saya punya contoh. Sebentar ya, saya ambilkan. Saya punya contoh.
Cek, cek. Ini ya. Sebenarnya udah lengkap sih ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, di kemasannya itu udah ada nih cara penyimpanan, aturan pakainya udah ada. Terus cara penyajiannya juga udah ada ya, Bu. Pak, udah ada. Tapi biar jelas aja sih saya jelasin lagi biar teman-teman ingat. Di aluminium ini kan ada teh, nanti dibuka. Kalau yang dihirup itu yang belum diseduh ya, Bu, Pak, belum ini, yang belum masuk di air. Nanti tinggal dihirup kencang aja sampai kerasa plong gitu. Ada nih yang nanya, boleh nggak sih Bu minum teh gurahnya sambil sarapan? Boleh Bu, boleh. Boleh. Kayak minum teh biasa aja. Cuma kan bedanya sama teh gurah kan manfaat teh gurah lebih banyak ya. Boleh. Boleh diminum dingin, panas. Boleh misalnya kalau mau tambah gula. Kalau saya ya personal saya lebih suka nggak masukin gula untuk benar-benar tahu khasiatnya. Sebenarnya gula boleh sih, cuma kadang kan untuk usia lanjut itu maksudnya kayak usia misalnya di atas 40 gitu atau 39-an gitu, biasanya mereka agak susah buat minum gula ya, takut karena kan mungkin pada takut kalau minum gula nih penyakitnya ini enggak. Kalau saya lebih suka nggak pakai gula, tapi selera sih boleh gula. Nanti sebenarnya teh gurah itu bisa dicampur macam-macam loh, ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa nanti mau nambah jahe, mau nambah serai, itu bisa nambah jeruk nipis juga. Kalau jeruk nipis sama jahe sama serai itu disarankan ya sama dari WHO-nya sendiri buat untuk membantu daya tahan tubuh. Nah itu bisa, boleh banget kok nanti kalau mau bikinnya. Kalau jahenya misalnya nih tehnya nanti kalau udah diseduh nanti tinggal ditambahin aja serai sama jahe yang udah digeprek. Nanti kalau mau nyampur sama madu boleh juga. Saya sih lebih nyaranin kalau misalnya mau nyampur gula atau sama madu biar nggak terlalu pahit, saya lebih milih madunya sih Bu, Pak, biar lebih mantap aja khasiatnya. Tapi itu kembali lagi itu selera nggih. Kalau saya lebih suka itu nggak pakai gula. Pertama, manfaatnya untuk orang-orang diabetes itu juga enak, jadinya nggak terlalu banyak menimbun gula, karena kan kita tahu pasien-pasien diabetes kan agak susah menyaring gula ya. Kalau benar-benar pahit banget, saya saranin pakai madu aja. Mbak Intan dari Bima, salam kenal Mbak Intan. Bu Mulia dari Lampung, dari Palembang Bu Sumar, halo selamat pagi Bu, semangat ya semuanya. Oh ini dari Mbak Ulfa ya, Bu Ulfa ya yang nanya, kalau minumnya sambil sarapan pagi boleh nggak Mbak, misalnya makan roti atau makan nasi? Boleh Bu, boleh banget, boleh, malah lebih enak.
Ada yang nanya nih, teh gura bisa menurunkan berat badan? Teh gura bisa menurun. Ini nanya apa nggak tahu ya Bu ya? Soalnya saya bingung nih. Teh gura bisa menurunkan berat badan ya Mbak? Oh nanya ya. Eh, Kalau kami klaimnya tetap ya. Kami klaimnya tetap dari awal kami membantu sistem saluran pernapasan atas. Tapi biasanya yang minum teh gura ada juga yang jadi langsing Bu. Kalau mau lihat testimoninya itu ini sebentar saya kasih linknya ya. Kalau mau testimoninya nanti bisa gabung ya di officialnya Teh Gura di WA. Nanti saya taruh di bawah linknya. Ada Bu Lela Saiful. Bisa nggak Mbak untuk anak umur 3 sampai 4 tahun bapil, bisa nggak untuk minum teh gura ya Mbak Uswa? Caranya gimana? Bisa Bu, bisa banget. Nanti sama aja seduhnya, nanti tetap 1 kantong jadi bening dulu ya, 8 gelas atau 6 gelas boleh lah, nggak apa-apa. Tapi biasanya masih ada rasanya sih, tetap ini. Nanti minumnya 3 kali sehari nggih Bu. Sama pantangannya, kadang kan ada nih yang bilang nih, mau saya udah minum teh gura kok nggak ada fungsinya sih, gini ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nek misalnya kayak misalnya anak nih batuk pilek, sama sebenarnya teh gura kan kerjanya hampir sama ya mekanismenya kayak obat. Misalnya kita udah berusaha nih ikhtiar minum obat atau minum teh gura tapi masih kalau kekambuhan itu kok bisa ya Mbak, apa ini ya, sebenarnya itu bukan karena nggak berefek, tapi karena misalnya nih pantangan, misal kalau udah tahu batuk pilek, kalau bisa hindari dulu minum yang dingin-dingin. Terus hindari dulu misalnya nih kalau anak-anak kan suka ya hujan-hujan gitu, hindari dulu. Makan minum manis-manis hindarin dulu, supaya membantu sih, membantu semuanya. Nah, misalnya kadang tuh misal udah minum nih, udah minum kok saya nggak berefek ya kayak gitu, ternyata pantangannya juga masih dilakukan, jadi masih batuk pilek nih masih minum dingin lah, makan manis-manis lah kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau bisa nanti minum teh guranya ya 3 kali sehari buat adik. Nanti dibuat bening aja, nanti bisa jadi 6 sampai 8 kantong. Terus kalau bisa istirahat yang cukup. Nanti air putihnya tetap dibanyakin nggih. Gitu ya Bu, siapa ya tadi ya? Bu Leva ya Bu ya. Nanti kalau ada udah bisa ngirup, boleh kok Bu dicoba buat ngirup kantong tehnya sampai kuat banget. Biasanya nanti jadi pelongkok nafasnya. Nanti dicoba aja, semoga lekas sembuh ya. Ini dari Bu Isna Inayatul. Keluar nggak Bu dahak atau lendirnya kalau pakai teh gura? Oh itu kembali lagi ya Bu, tergantung orang. Beberapa orang itu ada yang keluar, misalnya baru sekali nih, kayak tetangga saya suruh minum teh gura, beliau lendirnya langsung keluar gitu, jadi malam ini minum, paginya itu keluar. Tapi ada juga yang efeknya lama. Itu tuh efeknya lama bukan karena teh guranya nggak berefek nggih, tapi emang karena sistem dari tubuhnya itu beda-beda penerimaannya. Kadang ada yang bisa langsung nih, sensitivitasnya beda. Tapi nggak harus lewat lendir ya Bu, bisa dari keringat juga bisa.
Gitu ya Bu. Itu kembali lagi beda-beda orang sih. Kalau tetangga saya itu langsung malam itu minum, terus paginya beliau laporan, Mbak tadi saya lendirnya keluar lumayan banyak kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang seminggu dulu nih, ada yang lewat keringat, ada yang nggak harus keluar lendirnya gitu ya Bu. Mbak Atika dari Manado. Semangat pagi Mbak. Dari Pak Muhammad, Mbak mau tanya teh gura bisa nggak untuk menambah kekebalan tubuh? Bisa Bu, bisa Pak. Bisa. Ada senyawa di dalam teh gura itu yang buat kekebalan tubuh. Tapi kami sendiri menekankan, kami nggak punya klaim itu. Tapi kalau ini personal saya, karena saya pernah baca juga, pernah review jurnalnya, itu bisa nggak buat nambah kekebalan tubuh? Bisa. Bisa. Nanti kalau mau lebih ini lagi, yaitu minum teh guranya nanti sama jahe sama serai gitu nggak Pak? Pada semangat semua ya, saya senang sekali. Bu Jenny, bisa nggak buat obat diabetes katanya gitu. Sebenarnya gini Bu, dari awal emang kalau saya baca jurnalnya ya, ini kita bicara jurnal, saya mengesampingkan dulu masalah klaim kita sebagai sistem saluran nafas ya untuk memperlancar atau meringankan ya. Kalau saya baca jurnalnya itu bisa Bu, cuma kami kan harus butuh inovasi untuk itu, untuk meneliti. Untuk sementara itu klaim kami, tapi misalnya makanya saya mohon doa ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kami bisa mengembangkan khasiatnya seperti apa nggih. Tapi kalau ada sih Bu, kalau mau lihat testimoninya ada yang bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan sih, lebih tepatnya ada yang meringankan diabetes, itu ada Bu. Kalau dari testimoninya ada. Makanya nanti saya share link ininya ya, share link grup ofisialnya, nanti bisa dibantu sama Pak Arif ya, di komen. Nggih Pak Arif nggih. Dari sebentar. Bu Lia, Ibu Lia, untuk anak umur 2 tahun boleh nggak Mbak? Boleh Bu, boleh Bu, tapi tetap dibikin bening ya Bu, karena anak itu kan sebenarnya di masa pertumbuhannya pengen banget ya coba macam-macam, boleh kok Bu, boleh, tapi tetap dibikin bening itu yang satu kantongnya jadi 8 gelas ya. Halo dari Kediri Bu Dia. Bu Susi Fauzi, Mbak mau tanya, kakek saya kan punya riwayat asma, jadi kalau pas cuaca dingin nafasnya langsung sesak, biar bisa nggak minum teh gura? Bisa Bu, bisa, nanti minumnya tetap kalau kakek-kakek umur berapa ya Bu ya? Kalau misalnya masih 50-an boleh nanti sampai 3 kali sehari, tapi nanti kalau udah 60-an nanti 2 kali sehari ya Bu, dibikin bening aja. Satu kantongnya jadi 6 apa 8 gelas gitu. Kalau yang 50 boleh jadi 6 gitu Bu.
umurnya 50-an ke atas itu boleh jadi 6. Tapi kalau yang udah 60-an ke atas gitu, nah nanti jadi 8 gelas aja satu kantongnya, nanti minumnya 2 kali sehari ya Bu. Gitu nggih Bu Susi. Terus Bu Siti, Mbak, teh gurah apa bisa untuk menyembuhkan diare? Ini balik lagi ya, kalau saya baca itu bisa. Kalau dari jurnalnya bisa, masih bisa. Tapi kalau klaimnya kami tetap sistem saluran pernafasan atas nggih, Bu, Pak. Nanti nek misalnya kalau mau tahu testimoninya, udah ada nggak yang sampai diarenya sembuh karena teh gurah itu. Saya pernah baca testimoni teman-teman ya, dari official teh gurahnya itu udah ada yang bisa. Jadi selamat mencoba ya Bu. Sama-sama Bu Leva. Sama-sama Bu Dayu. Oh iya, linknya nanti ya. Nanti kalau nggak saya yang share, nanti Pak Arif yang nge-share ya. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Vivi dari Banjarnegara. Suami saya dari Banjar loh Bu. Oh iya, ini udah di-upload ya di grup, di komen. Itu official teh gurah. Oh Bu Susi 60 ya. Nanti jadi 8 gelas aja ya, minumnya 2 kali sehari. Nanti minumnya setelah makan ya Bu. Sama air putihnya dibanyakin. Nanti minimal 2 liter sehari. Sebenarnya kan sehat juga ya kalau kita misalnya minum apapun gitu dibarengin sama minum putihnya, itu biasanya ini lebih oke. Sama-sama Bu Susi. Dari Bu Mami. Bu, nanti kalau ngasih pertanyaan saya disematkan, ditulis kotanya di mana ya, biar bisa tahu, biar saling nyapa. Saya kan taunya cuma ini, biasanya ada yang ngetek nih beberapa, tapi beberapa enggak. Teh gurah kalau buat ngilangin dahak di tenggorokan bisa nggak Mbak? Bisa banget Bu. Fungsi utamanya teh gurah itu bisa. Caranya sama kayak biasa ya Bu. Nanti satu kantong itu jadi 4 gelas. Terus nanti minumnya 3 kali sehari setelah makan. Berbarengan sama makan, minum, makan besar boleh, makan roti boleh. Ada ya pertanyaan belum saya jawab belum? Enggak sih, saya soalnya takutnya chatnya ketelan. Bu Evika dari Madura, semangat pagi. Ada nih pertanyaan nih dari Bu Tika ya. Bu Tika Karlina. Mbak, kalau untuk lambung gimana ya pemakaiannya? Untuk lambung gimana pemakaiannya? Gimana nggih? Maksudnya pemakaian teh gurah untuk yang punya gangguan asam lambung gitu nggih? Atau gimana ya?
Kalau misalnya untuk yang punya gangguan di lambung, itu nanti minumnya tetap setelah makan ya Bu, untuk mengurangi. Nah, kadang kan beberapa itu kan teman-teman yang sensitif banget sama asam lambung, nanti minum apa gitu langsung mual muntah gitu. Itu boleh nanti minumnya setelah makan gitu. Sama-sama. Oh iya, sama teman-teman yang darah rendah. Tadi udah saya jelasin sih, darah rendah itu kok saya habis minum teh itu pusing-pusing ya kayak gitu. Kalau dari saya, kalau misalnya nih sebenarnya ada tingkat keparahan orang dengan darah rendah. Ada yang emang biasa aja, ada yang sedang, ada yang udah berat. Nah, yang udah berat ini saya untuk sementara saya nggak menyarankan minum teh dulu ya, karena tanin yang dalam teh itu kan menyebabkan terhambatnya proses absorpsi besi. Jadi jangan dulu kalau untuk yang berat. Kalau untuk yang sedang itu boleh nanti seminggu itu 3 kali apa 4 kali boleh, tapi tetap bikin bening deh. Kalau yang biasa nih, biasa boleh kok sekali sehari boleh. Biasanya karena itu sih Bu, Pak, kadang kan teman-teman ya punya darah rendah pengen banget minum teh. Kualifikasinya ada 3 itu ya, yang misalnya yang ringan, yang pertengahan, sama yang berat. Biasanya taunya berat itu dari dokternya sudah menyatakan ini nggak boleh nih minum teh, minum kopi dan sebagainya. Biasanya dari situ, karena emang di dalam tubuhnya sudah nggak mampu untuk mengabsorpsi besi atau mengurai besi yang diminum. Biasanya kayak gitu, nggih. Nanti kalau yang sedang bisa 3 kali seminggu boleh kok, tetap yang bening nggih. Kalau yang biasa itu sekali sehari bening boleh. Banyak banget nih Mbak, efek sampingnya apa sih teh gurah ini kayak gitu. Banyak banget tuh yang nanya kayak gitu. Untuk sekarang kami belum menemukan efek samping yang signifikan ya untuk teh gurah. Tapi misalnya nih, semoga aja enggak, tapi ini misal aja. Misalnya ada nih yang habis minum teh gurah nih, tiba-tiba ngerasain lemah atau apa kayak gitu, saya sarankan dihentikan dulu nih. Tapi kalau sepemahaman saya ya, misalnya kita mengkonsumsi sesuatu, saya dapat pertanyaan nih di grup, mungkin ini sedikit menjelaskan. Kebetulan kan mungkin teman-teman di grup official ada yang masuk sini, ada yang tanya, kok saya baru minum teh gurah langsung, entah customernya atau siapanya minum teh gurah nih baru minum langsung kok lemas, pusing kayak gitu. Biasanya efek minum herbal, karena klaimnya kita herbal ya, efek minum herbal itu biasanya nggak langsung ya, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya nggak langsung. Kalaupun itu langsung, berarti itu ada pemicunya. Misalnya habis makan apa, atau habis mengkonsumsi apa, atau habis memegang apa, atau habis kena apa. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk herbal sendiri secara umum ya, kalau di sini sih saya bahasnya teh gurah aja. Kalau untuk herbal, untuk efek samping yang secara langsung itu nggak ada ya Bu. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena kan kami juga udah lulus uji ya dari Badan POM, karena kan dari mereka kan sangat ketat juga. Kalau bisa langsung punya efek samping yang begitu ini, biasanya
faktor lain atau faktor X yang menyebabkan itu. Tapi nek misalnya benar-benar terjadi kejadian yang emang habis minum habis minum teh gurah, itu misalnya ada gangguan di dalam tubuh secara berat kayak gitu, yang saya sering dengar keluhannya, misalnya muntah, mual atau pusing, atau pahit-pahitnya sampai nggak sadarkan diri, nanti dihentikan aja ya, nanti konsultasikan lagi ke dokter. Tapi kalau dari kami, efek samping teh gurah itu sampai sekarang belum ditemukan secara signifikan, jadi masih aman-aman aja. Semoga aja sampai kedepannya tidak ada yang tidak ada terjadi hal-hal yang seperti itu. Nggih. Sama-sama Pak Wahyudin. Saya nih dapat info nih, ada yang ngasih testia, tapi chatnya tenggelam nih, dari Bu Alimah Nasa. Kamu kasih testimoni, boleh nggak? Boleh Bu. Saya semenjak minum teh gurah itu asma bisa sembuh, bagus juga untuk memulihkan suara, ampasnya jadi buat masker wajah, bagus banget di wajah. Itu ya testinya, itu dari Bu Alimah. Makasih ya Bu sudah ngasih testi. Itu Bu Alimah ngechatnya di komen ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya dikasih info sih di WA saya, tapi di chatnya di sini tenggelam kayaknya ya. Yang punya penyakit asma jadi sembuh, ya, ini loh Bu, contohnya Bu Alimah. Bu Alimah, oh iya ini. Makasih ya Bu, sudah ngasih testimoni ke kita semua. Oh ternyata Bu Alimah juga nih make buat ampas dari tehnya dipakai buat masker. Nah kalau yang buat masker ini boleh Bu, boleh dicoba sih. Kalau bapak-bapak mau bening juga boleh kok Pak. Ini nggak mengintimidasi hanya untuk ibu-ibu ya, enggak, itu boleh. Nanti dipakai aja ampasnya di wajah. Soalnya di teh itu sama di kandungan teh sama sir bumbunya itu banyak banget ya antioksidannya. Nah itu bagus banget tuh buat mencerahkan, bukan memutihkan ya Bu, tapi mencerahkan. Itu bagus banget buat mencerahkan, terus kayak untuk mendetok wajah biar jadi lebih kalau bahasa gaulnya anak-anak sekarang itu lebih bersinar gitu Bu, lebih silau. Itu bagus, dicoba aja ya Bu. Mungkin akan ada rasa-rasa nggak enak. Saya pernah nyoba sih sekali, tapi karena saya orangnya malas maskeran, jadi saya agak jarang pakai masker. Tapi kalau biasanya yang telaten gitu, biasanya nanti hasilnya jadi lebih enak, jadi lebih kenyal juga biasanya. Bapak-bapak kalau mau nyoba biar disayang istri, disayang pacar, boleh. Nggak cuma buat ibu-ibu aja. Bu Isti, maaf Mbak, mau tanya, saya dari Losari, kalau teh gurah bisa buat mah nggak? Saya bingung nih jawabnya nih. Ada yang minum teh gurah itu nanti bisa mual-mual muntah, makanya saya sarankan setelah makan.
Buat mah itu, nah saya bingung pertanyaannya, buat mah itu buat menyembuhkan mahnya atau boleh nggak yang punya penyakit mah itu minum teh gurah. Nah, ada fasenya juga sih Bu, misalnya ada satu nih yang berat, ada dua yang sedang, ada tiga yang ringan. Kalau mahnya berat banget, itu dihentikan dulu. Kalau bisa jangan, nanti biasanya dari dokternya akan ngomong pantangan apa yang nggak boleh dikonsumsi untuk orang-orang mah kronis. Itu ini itu nggak boleh ya Bu, maksudnya kita bekerja secara sinergi untuk membantu nakes lainnya kayak gitu. Tapi nek misalnya masih di renggang ringan sampai ke sedang itu boleh. Tetap pola makan. Kalau yang untuk mas sekali sehari aja ya, tetap dibuat bening. Kalau yang untuk mah yang sedang ke ini sedang banget gitu, agak gimana ya rasanya ya, macam-macam sih Bu rasanya tuh, sekali sehari aja ya. Bu Liawati, kalau darah tinggi boleh nggak Mbak minum? Boleh Bu, boleh ya, nanti dibuat bening, tetap jadi 8 gelas sehari 2 kali ya, pagi sama sore aja. Kalau yang darah tinggi minumnya sore nggih. Kalau malam takutnya susah tidur. Biasanya beberapa penderita darah tinggi itu kalau malam agak susah tidur kayak gitu. Siap nggih? Bu Sofia, Mbak mau tanya, kalau untuk masalah hidung tersumbat dan lendir di tenggorokan minum teh gurah bisa sembuh? Cara konsumsinya gimana? Dosisnya gimana? Lalu saya punya konsumen yang suaranya hilang konsumsi teh gurah tapi belum kembali suaranya. Apa harus lebih dari 1 packnya baru ada perubahan? Saya jawab satu-satu ya Bu Sofia, dari mana ya? Nanti saya di chat jenengan dari mana ya biar saya bisa menyapa. Yang lumayan ya, banyak banget pertanyaan ini. Pertanyaan pertama itu hidung tersumbat, lendir tenggorokan itu minum teh gurah bisa sembuh. Mbak Sofia, Bu Sofia, kalau klaim menyembuhkan itu kami tidak punya. Untuk meringankan iya, biasanya meringankan sampai benar-benar jadi lebih enak itu bisa, tapi itu tetap dikonsumsi, bukan misalnya nih kita konsumsi 1 kantong nih udah langsung kok nggak ada perubahan ya, kok nggak ada lendir yang ini ya. Biasanya itu rutin ya Bu, maksudnya rutin dalam arti kita tetap ikhtiar konsumsi teh gurah sesuai aturan sampai dirasa enak. Kalau misalnya minum, nih ada nih banyak nih untuk sekedar info ya, untuk yang herbal nih banyak banget, sama untuk membantu pertanyaan yang di bawah, banyak banget teman-teman yang misal nih baru minum sekali nih pengen langsung harus sembuh gitu, belum bisa jamin itu ya Bu, karena kan kalau misalnya herbal minum sekali terus jadi langsung plong banget gitu, ada sih yang emang langsung plong tapi nggak plong banget, tapi emang udah ada perubahan. Kalau yang langsung menyembuhkan itu enggak Bu, tetap harus kita minum secara rutin sampai dirasa kita udah enak nih, udah sehat nih, sudah kayak gitu nggih Mbak Rizka. Ya kok cara konsumsinya biasa, nanti 3 kali sehari ya, 3 kali sehari minumnya nanti setelah makan, istirahat teratur, minum putih yang banyak.
Kalau misalnya cowok dan merokok, saya nggak mengintimidasi orang yang merokok, tapi kalau merokok dikurangi dulu kalau lagi mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, pilek gitu, dikurangi dulu. Sama sekarang kan corona itu orang-orang yang merokok lebih banyak di bukan diserang sih, lebih ke kayak misalnya nih kayak mangsanya banget gitu sama si corona, biasanya kayak gitu. Terus yang pertanyaan yang di bawah, saya punya konsumen yang suaranya hilang konsumsi teh gurah, itu suaranya belum kembali, apa harus lebih dari satu? Pertanyaan saya, suaranya hilang kenapa dulu? Pertama, nek misalnya suaranya cuma misalnya hilang karena batuk atau hilang karena misalnya ada apa-apa kayak gitu, itu dicoba Bu, bisa insya Allah nanti kalau kita konsumsi ikhtiar secara rutin, insya Allah nanti bisa balik, meringankan, nanti jadi lebih ringan gitu, suaranya bisa lebih keluar gitu. Tapi akan berbeda kasus kalau misalnya itu suaranya hilang karena suatu kejadian Bu. Misal nih pahit-pahitnya ini misalnya karena diangkat, kan ada yang diangkat pita suaranya, atau karena kecelakaan apa gitu, biasanya tetap harus kita konsultasi. Kita nggak bisa langsung oh teh gurah nih bisa, nggak bisa Bu, karena itu terjadi karena suatu yang bukan alamiah yang hadir di tubuh kita, bukan, atau misalnya karena sesuatu kecelakaan, itu tetap harus dikonsultasikan lagi ke dokter ya Bu. Tapi kalau balik lagi, kalau misalnya yang berasal dari tubuh nih, batuk, pilek, atau penggumpalan dahak yang banyak itu di paru-paru, itu biasanya bisa gitu nggak Bu, tapi tetap konsumsinya rutin. Kalau dari satu pack itu harusnya udah ada perubahan. Misalnya nih dari level 10 nih paling berat, biasanya udah ke 9,5, biasanya kayak gitu, biasanya ada rasanya kok Bu, seperti itu nggih. Hilang suaranya kayak untuk apa dulu, karena apa dulu? Biasanya kalau karena kecelakaan atau karena operasi atau sebagainya, itu biasanya tetap dikonsultasikan lagi ke dokter nggih. Halo Bu Mia, semangat pagi. Jambi banyak banget ya, lumayan. Jakarta. Kalau yang buat asma itu kantong Bu Kartika nanya ya. Kalau yang buat asma tetap kantong tehnya dihirup dulu, yang belum dicelupkan. Nanti minumnya 3 kali sehari ya. Nanti susunannya sama 4 gelas dulu hari pertama, nanti hari kedua 4 gelas untuk 1 kantong ya, minumnya 3 kali sehari. Terus nanti yang hari kedua nanti jadi 2 gelas 1 kantong, minumnya 3 kali sehari. Hitung ya Bu. Pak Mubin dari Jepara, semangat pagi. Bu Marsi dari Bantul, halo Bu, saya juga di Bantul. Waalaikumsalam Bu Reni dari Karawang. Bu Reni nanya nih, oh iya Bun, teman saya habis dioperasi karena paru-parunya banyak cairan. Setelah dioperasi selama 6 bulan harus minum obat. Setelah operasi ini badannya jadi sering lemas, sering masuk angin, panas dingin Bu. Ini pertanyaannya gimana Bu? Soalnya saya saya bingung nih mau jawab yang mana nih dari ini nih.
Aduh, ketelan. Ini pertanyaannya yang mana ya Bu ya? Oh iya Bun, Bu Reni, Bu Ren. Oh iya Bun, teman saya habis dioperasi karena paru-parunya banyak cairan. Setelah dioperasi selama 6 bulan harus minum obat. Setelah operasi ini badannya jadi sering lemas, sering masuk angin, panas dingin. Nah, saya bingung nih, ini pertanyaannya gimana Bu? Saya tunggu pertanyaannya seperti apa. Soalnya saya mau jawab yang atas itu juga saya harus mensinkronkan sama pertanyaannya maunya gimana gitu. Sama-sama Mbak Sofia. Bu Ani dari Indramayu, Mbak Dina dari Bekasi. Oh, kalau diterapi dengan teh gura gimana? Sebenarnya boleh, tapi saya harus mengkonfirmasikan dulu, atau jenengan nanti bisa tanya sama teman atau konsumennya gini, selama 6 bulan itu dokter menyarankan seperti apa? Menyarankannya tetap minum obat atau boleh mendampingi dengan herbal. Itu yang pertama. Nah, misalnya dari dokter boleh mendampingi dari herbal, teh gura bisa diminum. Tapi kalau misalnya dari dokternya bilang tidak boleh disanding dengan herbal apapun, itu teh gura nggak boleh diminum. Nggih Bu, itu harus dipastikan dulu itu dari dokternya seperti apa. Kalau misalnya dari dokternya boleh didampingi sama herbal lainnya, itu boleh. Berarti nanti minumnya tetap mengkonsumsi obat terlebih dahulu. Nanti jarak obat antara minum teh gurahnya itu 2 jam nggih. 2 jam. Nanti konsumsinya setelah makan. Sama pantangan yang dari dokter itu biasanya dari dokter dikasih tahu ya Bu. Kalau di rekam medisnya ada nih, ditulis nih, dijelasin sama Pak dokternya atau perawatnya bilang gini, Bu nanti ini nggak boleh ini ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini selama waktu segini, biasanya seperti itu Bu. Nanti misalnya kalau sudah nggak apa-apa, sudah boleh mengkonsumsi teh gura atau didampingi teh gura, itu monggo aja Bu, boleh banget. Semoga lekas membaik ya Bu. Konsumsi tehnya sama Bu, sama kayak biasa, nanti 3 kali sehari ya. Nanti 1 kantongnya jadi kalau untuk yang punya masalah pernapasan nanti 4 dulu, 1 kantongnya jadi 4 gelas, nanti jadi terus hari berikutnya jadi 2 gelas. Bu Rahayu dari Batam. Dari Pemalang, Bu Saskia. Dari mana ini? Grobogan. Pak Mubin. Minum minimal usia berapa Bu konsumsi teh gurah? Tadi udah saya jelasin ya Pak. Nanti teh gurahnya itu boleh diminum anak di atas 1 tahun ya. Tapi tergantung kondisi anaknya juga. Soalnya misalnya beda-beda ya perkembangan anak, karena saya punya anak masih kecil juga. Ada temannya udah bisa ini nih. Kayak misalnya kalau dia udah bisa minum, misalnya udah bisa minum dengan baik, itu boleh kok. Tapi kalau memang belum bisa, nanti ditunggu sampai bisa nggih. Kalau di bawah 1 tahun kami belum menyarankan, karena anak sebenarnya tumbuh kembang anak 1 tahun itu masih banyak sekali membutuhkan besi nggih. Itu kenapa kami tidak menyarankan, bukan tidak menyarankan sih, lebih ke balik lagi ke pilihan ibu-ibu, bapak-bapak. Kadang kan kalau anak belum bisa minum
kan itu rasanya lumayan agak pahit ya, biasanya anak-anak juga akan menolak, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah di atas 1 tahun udah bisa minum dengan lancar, udah nggak apa-apa, tapi tetap bikin bening ya Pak. Nanti sekali aja sehari kalau masih 1 tahunan gitu ya. Bu Erna dari Bantul. Saya juga dari Bantul, Bu. Ada yang jauh nih. Saya menyapa dari Bantul, Mbak Dewi Lestari dari Taiwan. Gimana di sana, Bu? Masih lockdown nggak? Apa sudah ini coronanya sudah baik belum ya? Di Jawa masih meningkat nih kasusnya. Bu Siti Azizah dari Banyumas baru hadir, nggak apa-apa Bu, nanti bisa diputar lagi kok videonya. Mbak Arini dari nggak apa-apa Pak Mubin, nanti bisa diputar kok videonya, paling nanti lihat muka saya terus Pak. Mbak Arini nih nanya dari Karanganyar, mau tanya kalau buat teh gura malam apa pagi masih boleh diminum? Kalau buat malam apa pagi masih boleh diminum? Masih boleh Bu, sama tadi ya, misalnya dia masih bagus, masih bau teh, masih rasanya teh masih normal, itu boleh Bu. Saya juga pernah nyimpan teh gura selama 3 hari kok di kulkas, masih baik-baik aja dan masih saya minum. Saya masih sehat sekarang Bu. Boleh kok Bu, tapi yang nggak boleh diminum itu nanti kalau misalnya nih teh guranya udah kemasukan apa, jangan diminum ya Bu. Gitu nggak Bu Arini? Masih boleh kok Bu, masih boleh, boleh banget. Kalau mau lebih amannya nanti masuk kulkas aja Bu, paginya masih bisa dikonsumsi. Oh, Ibu Siti. Selamat siang Bu, saya sudah 2 kali sesar. Saya udah 2 kali sesar sekarang, jadi sering sakit pinggang, apa bisa mengkonsumsi herbatus? Pagi Bu Siti. Bu, saya mohon maaf sekali, saya nggak bisa bantu jawab karena saya tidak berkompeten di produk herbatus nggih. Saya maaf banget Bu, soalnya saya pahamnya lebih ke teh guranya sih Bu, kalau herbatusnya saya kurang paham. Nanti mungkin bisa ditanyakan sama teman-teman yang lain ya Bu. Bu Novi, nggak apa-apa Bu, nanti videonya diputar aja kalau baru bergabung. Gejala TB boleh konsumsi teh gura. Ada pertanyaan nih dari sebentar ya, maaf ibu-ibu bapak-bapak, biasa saja. Ada pertanyaan dari ini Bapak Rizky ya, gejala TB boleh konsumsi teh gura Bun, katanya gitu. Gini Pak, TB itu ini saya agak kurang paham. Misalnya ada yang menanyakan gejala TB. Nah, gejala TB yang dimaksud ini seperti apa? Karena biasanya kalau untuk pasien dengan penderita tuberkulosis itu tetap dengan pemeriksaan lab dengan penegakan diagnosis.
Biasanya seperti itu. Nah, saya bingung nih, gejala TB itu maksud apakah cuma dari omongan atau misalnya soalnya kalau dari dokter itu saya belum pernah dengar sih adanya gejala. Biasanya kalau ada pemeriksaan nih, ada angka ini naik nih, biasanya seperti itu. Nah, itu biasanya ada stepnya. TB itu ada TB yang baru, yang lagi sedang berlangsung, atau nanti dia ke moderate, biasanya seperti itu nggih Pak. Tapi kalau misalnya ditanya boleh konsumsi teh gurah, itu tergantung dari kondisi dulu ya Pak. Misalnya kondisinya memungkinkan untuk mengkonsumsi, biasanya kan penderita TB itu mengkonsumsi obat ya Pak. Obatnya itu kan nggak boleh putus. Nanti kalau putuskan nanti juga jadi resisten. Nanti itu misalnya dia masih boleh mengkonsumsi teh gurah, mengkonsumsi herbal lainnya, dan itu disarankan oleh dokter, itu monggo silakan, kami memperbolehkan itu untuk dikonsumsi. Konsumsinya sama kayak biasa, sama kayak yang tertera di kantongnya itu, nanti 2-3 kali sehari ya. Nanti satu kantongnya jadi 8 gelas dulu untuk yang baru mengkonsumsi teh gurah. Nah, seperti itu nggih Pak. Saya agak kurang paham misalnya ada gejala TB gitu. Tapi kalau soalnya biasanya langsung TB itu ya TB gitu. Gejala TB itu saya kurang pahamnya itu maksudnya misalnya mengarah ke TB nih. Soalnya kalau untuk penyakit TB itu nggak bisa ada, maksudnya nggak bisa misal nih ini mengarah nih, nggak bisa ke situ, itu tetap harus dengan pemeriksaan lab dan penegakan diagnosa dari dokter. Tapi misalnya kalau beliau sudah TB misalnya, tetap dikonsultasikan lagi ke dokternya apakah boleh berbarengan dengan mengkonsumsi herbal. Karena kan obatnya udah banyak tuh, obat orang TB biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari dokternya sudah bilang sudah cukup pakai obat ini aja, itu monggo. Nanti dari kami tetap kembali lagi ke teman-teman, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak sekalian, itu seperti apa nggih. Sama-sama Mbak Arini, Mbak Aska dari Brebes, dari Jakarta. Nggak apa-apa Bu Siti, nggak apa-apa, sama-sama. Nanti insya Allah mungkin teman-teman yang lain bisa membantu ya. Kalau saya belum bisa menjawab produk selain teh gurah nggih Bu, saya mohon maaf banget. Tapi makasih ya Bu sudah mau hadir di sini. Kasusnya hampir sama. Yang tadi di paru-paru ada, oh ini sambungan Pak Rifki itu ya. Kasusnya hampir sama, yang tadi di paru-paru ada cairannya terus disedot gitu, masih konsumsi obat, masih kontrol terus, misalnya ditambah gitu, boleh nggak? Iya Pak, nanti ini kan misalnya konsumen Bapak itu besok kontrol lagi, saya minta tolong ditanyakan itu boleh nggak mengkonsumsi berbarengan sama obat herbal. Kalau misalnya dari sana boleh, monggo silakan. Kalau dari kami boleh, nggak apa-apa. Tapi kan mungkin ada pendapat lain dari dokter yang memang mengharuskan ini harus pakai obat dulu, karena untuk melihat efektivitas obatnya biasanya seperti itu. Biasanya dari dokter ada kebijakannya seperti itu nggih. Nanti kalau misalnya boleh didampingi sama obat herbal, monggo Pak, silakan. Nanti konsumsinya sama aja, nanti 2-3 kali sehari. Nanti setelah makan dibuat bening dulu ya. Tapi tetap saya pengen teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak harus mengkonsul untuk masalah-masalah penyakit yang dirasa itu benar-benar berat, tetap atau masih dalam konsumsi obat rutin,
itu saya menyarankan kita nggak apa-apa kok, boleh menanyakan itu ke dokter. Dok, boleh nggak saya nih udah lama nih mengkonsumsi obat, kalau saya misalnya mendampinginya sama teh gurah boleh nggak, kayak gitu. Atau nggak usah sebut, merek gitu, misalnya nih boleh nggak kalau saya mendampingi sama herbal gitu. Kalau misalnya dari sana sudah oke, kami juga boleh gitu nggih Pak. Bu Siti, sudah dibalas sama Pak Bahar nggih, ada di komen. Oh iya, oh nggih Pak, nanti tetap dikonsultasikan lagi ya Pak, itu boleh nggak didampingi seperti itu nggih. Kalau misalnya dari dokter udah boleh didampingi sama minum obat, kami boleh kok Pak, teh gurah boleh diminum kok. Nanti jaraknya 2 jam nggih dari obatnya. Misalnya nih obat minum jam 7 pagi setelah makan, nanti jam 9 itu baru minum teh gurah gitu nggih Pak Rifki. Semoga segera sehat, segera diangkat penyakitnya ya teman-teman yang atau sanak saudaranya yang sekarang lagi mengalami masa-masa sakit gitu. Semoga tetap sehat nggih. Sama-sama sehat, sama-sama kita lawan COVID. Ini pesan sematan aja sih, ibu-ibu tetap pakai masker nggih. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap patuhi protokol. Karena kan kita nggak tahu sampai vaksin keluar. Ya salah satunya itu dengan cara konsumsi teh gurah untuk ikhtiarnya. Gitu nggih Bu, Pak. Bu Santi dari Demak. Ada pertanyaan dari Bu Siti, teh gurah kalau buat pilek menahun cara konsumsinya gimana ya Bun? Bu, biasanya kalau pilek menahun itu biasanya karena alergi, karena misalnya sesuatu yang ada pemicu, biasanya seperti itu. Kalau mau, saya sarankan tetap dihindari pemicunya dulu ya Bu. Biasanya kayak saya cerita sedikit, ada teman saya nih bentar-bentar nih kena angin, ada debu dikit gitu langsung pilek, terus kena debu ruangan itu langsung pilek. Biasanya itu tetap kita harus atasi pemicunya dulu. Bahkan kita udah hampir bolak-balik nih berapa kali gitu ke dokter, terus ke apotik buat beli obat gitu, sembuh tapi nanti kena lagi ini lagi. Biasanya seperti itu nggih Bu. Kalau mau minum teh gurah boleh banget, nanti konsumsi boleh, nanti pelan-pelan aja Bu, nanti dibuat bening aja, kayak minum teh. Kalau yang untuk menahun ini, yang menahun pilek ini kayak minum teh biasa aja. Misalnya konsumsi pagi nih bening, nanti sore bening, kayak gitu aja nggak apa-apa kok Bu. Tapi tetap harus pemicunya dulu dihindari. Misalnya nih debu nih, oh berarti aku harus pakai masker nih kalau debu, karena itu pemicunya aku bikin pilek. Biasanya seperti itu gitu nggih Bu. Dari Madura, Ciamis, nggak apa-apa Bu, Pak, kalau baru hadir nggak apa-apa, nanti videonya bisa diputar. Pokoknya tetap sehat-sehat semuanya, karena kita masih pandemi juga ya. Nanti semoga aja pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ketemu tatap muka langsung gitu. Dari Balikpapan, Bu Amanah,
Semangat pagi. Ada pertanyaan yang saya lewatkan nggak ya? Kalau misalnya ada, eh, kalau misalnya ada pertanyaan yang kelewat, itu saya di chat ulang ya, takutnya ketimbun chatnya. Ada dari Bu Santi. Maaf Bun, cocoknya diminum selesai makan atau sebelum makan? Dan ada efek sampingnya nggak ya? Nanti minumnya setelah makan aja ya. Gitu nggak Bu Santi, nanti setelah makan aja untuk mengantisipasi jika ada konsumen yang punya penyakit lambung. Kalau efek sampingnya sama kayak saya jelasin tadi, belum ada efek samping ya sampai saat ini untuk teh gurahnya. Saya mohon doa ibu-ibu, bapak-bapak, semoga sampai ke depan tidak ada efek samping yang signifikan terhadap teh gurah. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dari teh gurah. Dan di samping itu saya minta bantuan ibu-ibu, bapak-bapak untuk tetap selalu mengkonsumsi teh gurah. Saya promosi dikit, maaf nggih. Karena kami sampai sekarang bisa tetap berdiri kokoh kan karena berkat teman-teman mitra NASA semua yang sudah berusaha untuk membantu kelancaran proses penjualan teh gurah juga. Dari kami berusaha terus untuk memberikan yang terbaik, produk yang terbaik untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Sama-sama Bu Siti Azizah. Kalau ada yang kelewat saya di chat ulang ge, waktunya masih lumayan kok, masih agak banyak. Kalau masih seputar teh gurah saya masih bisa jawab nggih. Kalau masalah nanya apa aja boleh sih Bu, tapi kalau yang di luar produk teh gurah saya mohon maaf saya belum bisa jawabnya, tapi ada teman-teman nakes lainnya yang di sini yang ikut juga akan membantu menjawab. Kalau teman-teman, kalau misalnya ada yang masih ingin bertanya boleh. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti ada teman-teman PS yang bantu jawab. Di sini ada Pak Bahar yang membantu Ibu siapa ya tadi? Nah ini. Ada Pak Bahar ya, selaku nakes juga yang bisa membantu ya teman-teman, membantu menjawab. Pak Bahar ini selaku tenaga kesehatan di kantor NASA nggih. Ada lagi. Ini yang paling jauh baru dari Taiwan itu nggih.
Dari Bali hadir. Oh, Bu Faizah dari Tulung Agung. Ada pertanyaan nih dari Bu Yanti. Kalau untuk sinusitis bisa minum teh gura? Tidak bisa, Bu. Bisa banget. Itu untuk membantu sinusitis. Nanti minumnya biasa ya, Bu, diseduh. Nanti tetap 4 kantong dulu di pertama biar tidak kaget gitu. Biasanya ada kan tiba-tiba yang ini, nanti hari kedua 2 gelas, 1 kantongnya jadi 2 gelas. Nanti minumnya 3 kali sehari nggih. Bu Yanti dari Kepri. Nanti nek misalnya biasanya kalau udah beberapa hari minum itu ada rasa enak sih biasanya gitu, Bu. Gitu nggak, Bu Yanti? Oh, dari Lampung nih. Kayaknya dari tadi banyak banget ya dari Lampung, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya baru nemu kalau yang dari Bantul 2 orang. Dari Jember juga Bu Hamidatus. Sehat-sehat nggih, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jangan lupa maam yang banyak. Makan yang banyak biar sehat terus. Kalau kemarin sih saya nonton teman-teman nakes bilang yang penting kita makan aja, makan yang banyak, tetap senang, pola pikirnya dirubah ke yang positif. Nanti insya Allah sistem kekebalan tubuh kita akan semakin bagus. Salam kenal Bu Siti. Sama-sama Bu Yanti. Oh iya, maaf Bu, iya Bu Anifa, salam kenal dari Sleman. Ada dari Banguntapan juga Bu Lina. Halo Bu, saya dari Bantul juga Bu, saya di Manding tapi udah banyak ya, kayaknya udah semuanya pertanyaan. Insya Allah nggak ada yang terlewat. Itu ada saya sematkan linknya juga untuk bergabung di official Teh Gurah nggih, untuk lebih jelas di sana testimoninya ada banyak. Nanti Pak Arif masih ada nggak ya? Soalnya kayaknya chatnya tenggelam. Saya minta tolong sama Pak Arif di up lagi nggih chat linknya yang untuk official Teh Gurahnya.
Kayaknya udah semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti nek misalnya ada apa-apa, silakan bergabung aja di official Teh Gurah. Nanti di sana ada saya. Nanti nek misalnya kurang apa-apa, mau bertanya tentang Teh Gurah yang masih kurang jelas di video di live ini, nanti bisa chat ke sana, bisa ikut bergabung. Kemudian untuk informasi di sini ada Dr. Baharudin yang sebagai nakes di PT NASA. Nanti nek misalnya ibu-ibu, bapak-bapak butuh untuk konsultasi, itu juga bisa ke Dr. Baharudin gitu. Kemudian saya ucapin makasih ya, terima kasih kepada semua ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti live. Saya terima kasih banyak karena kan berkat ibu-ibu, bapak-bapak saya bisa ada di sini. Kemudian terima kasih juga untuk support dari tim NASA yang udah menyediakan room live untuk Teh Gurah. Jadi saya bisa menyapa semua teman-teman yang ada di mana aja, kayaknya jauh-jauh ya. Saya bisa menyapa semuanya. Kemudian terima kasih juga sama Dr. Baharudin yang sudah ikut live di sini. Saya rasa masih ada satu ya. Oh iya. Ampun. Ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Mau tanya, ini kalau lambungnya udah parah, Mbak, boleh nggak mengkonsumsi Teh Gurah? Tadi udah dijelasin ya, Bu. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti diputar lagi videonya. Kalau untuk yang parah, kalau bisa nanti nggak usah dikonsumsi dulu ya Teh Gurahnya, ya Bu ya. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman, tim NASA semuanya. Terima kasih. Di sini juga ada direktur dari Teh Gurah, itu Pak Latif, di sini juga ikut live. Makasih semua teman-teman, makasih ibu-ibu, bapak-bapak, makasih banyak juga untuk tim NASA yang mensupport saya ada di sini bertemu dengan teman-teman mitra NASA di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dalam pengucapan selama live tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bu, Pak. Sampai jumpa, insya Allah kita ketemu lagi. Jangan lupa di follow itu untuk linknya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Semoga kita dikasih umur panjang selama masa pandemi dan kita bisa bertemu secara langsung ya teman-teman. Saya akhiri video ini, saya akhiri live ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih Pak Arif, Pak Nur, Pak Latif, Pak Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.